yakni daripada sekian kaum yang Nabi Lut berdakwah kepada mereka, yang hanya beriman hanya keluarganya sahaja. Itu pun daripada keluarganya tidak semua yang beriman, istrinya tidak beriman. Oleh hada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keluarga Nabi Lut dan keluarga Nabi Nuh. Wa daraballahu mathalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Wa daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah memberikan perumpamaan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya berada di bawah jagaan hamba kami. Kanata tahta abdain. Dua perempuan ini di bawah jagaan hamba kami, yaitu Nuh dan juga Lut. Salihaini. Dua hamba kami ini orang yang saleh. Fakhanatahuma, tapi kedua wanita yang di bawah jagaan dua hamba kami yang saleh, dua wanita ini berkhianah kepada siapa? Kepada suaminya. Fakhanatahuma, keduanya berkhianah kepada suaminya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, kedua suaminya yang saleh itu tidak dapat mencukupkan pada istrinya, maksudnya tidak dapat membela kepada istrinya, walaupun dia seorang nabi, walaupun seorang rasul. Dalam hal ini ada satu masalah yang begitu serius, sehingga kedudukan nabi dan rasul tidak dapat melindungi orang yang dekat dengannya, karena masalah yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan Nabi ini masalah yang serius, yaitu masalah iman ataupun kufur. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an, maka kedua-duanya Nuh dan juga Lut tidak dapat melindungi istrinya. Wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada kedua-duanya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Pada ayat ini memberitahukan bahwasanya kedudukan hubungan dengan orang yang baik, apapun hubungannya, tidak dapat melindungi keluarga yang dilindungi kalau tidak beriman. Bukanlah Nabi Nuh walaupun Nabi dapat melindungi istrinya karena tidak beriman. Bukanlah Nabi Lut boleh menyelamatkan istrinya karena istrinya tidak beriman. Walaupun Nabi Nuh dan Nabi Lut mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan juga rasul. Dalam Al-Qur'an ketika diceritakan tentang anak Nabi Nuh ketika tenggelam dan ingin diselamatkan oleh Nabi Nuh untuk naik ke bahtera, namun ia enggan. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke perahu aku ini. Katanya sa'awi ilal jabal, saya ingin naik ke atas bukit situ untuk mendapatkan keselamatan. Kata Nabi Nuh mengatakan, hari ini tak akan ada yang selamat, engkau naik. Fakana minal mughraqin, akhirnya anaknya pun tenggelam bersama dengan orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kedudukan hubungan perkawinan atau hubungan nasab itu sendiri boleh menjadi penghalang untuk menyelamatkan siapa yang ada hubungan tersebut. Batasannya adalah bila orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini tidak ada sesiapa boleh menyelamatkan keluarganya, saudaranya atau siapapun juga bila ia tidak beriman. Tetapi adakah hubungan di dunia ini sama sekali tidak bermanfaat di akhirat? Jawabannya, hubungan di dunia boleh menjadi sebab manfaat kepada orang yang ada hubungan kekeluargaan nanti di akhirat. Nasab ada kalanya boleh memberikan manfaat kepada orang yang ada hubungan di akhirat nanti. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin
alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma aladnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya yang beriman. Tidak disebutkan keturunan kecuali ada hubungan nasab. Macam mana akan dikatakan keturunan kalau tak ada nasab? Wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keturunannya dalam iman, maka kami himpunkan keturunan itu bersama dengan keturunannya, dan kami tidak kurangkan pahala keturunan tersebut. Maksudnya, bila orang yang baik imannya dan dimasukkan ke dalam syurga, keturunannya yang di bawah ikut dengan keturunan yang di atas dalam iman, namun syurganya berbeza. Keturunan di atas syurganya tinggi, keturunan yang di bawah syurganya di bawah, karena amalnya tidak sama. Yang lebih banyak yang di atas amalnya, keturunan di atas lebih banyak daripada keturunan yang di bawah. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami angkat keturunan yang di bawah itu, yang surganya tak sama dengan yang di atas, dikumpulkan dengan keturunan yang di atas, tanpa wama alatnahum min amalihim min syai', tanpa dikurangkan pahala keturunan yang di atas tadi atas diangkatnya keturunan yang di bawah untuk bersama dengan mereka. Di sini Allah menjanjikan kebersamaan antara keturunan dan keturunannya dalam iman kalau diikuti, walaupun level imannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Di sini ada nikmat kekeluargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masuk dalam surga untuk dihimpunkan nanti di surga kekeluargaan satu dengan yang lainnya. Sama juga bila didapati keturunan yang di bawah ini orangnya baik, amalnya banyak dan surganya tinggi, keturunan di atas amalnya tidak sama dengan keturunan yang di bawah. Yang di atas amalnya kurang, yakni amalnya atuk kurang daripada amalnya cucu atau cicit. Namun cicit berada surga yang tinggi, atuknya di bawah, pun sama juga. Allah akan himpunkan bersama bila dalam keadaan antara satu dengan yang lain diikuti dalam iman. Ini bahagian daripada manfaat nasab yang ada satu keturunan dengan keturunan yang lain bila diikuti dalam iman. Tidak hanya hubungan itu bermanfaat pada aspek nasab, tetapi perhubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam persahabatan dan juga perkahwinan itu juga akan memberikan manfaat satu dengan yang lain nanti di akhirat. Dalam tafsir ketika menafsirkan ayat tadi, di akhirat nanti bila laki-laki masuk ke dalam surga terlebih dahulu, dia akan tanya, mana istri saya? Dia akan tanya, mana istrinya? Sebagian orang kan ada orang tuh kan dia ada agak dia rupanya hari-hari gaduh dengan istrinya. Kemudian istrinya bagi tahu saat suaminya sakit, wahai suamiku, nanti kalau engkau masuk, istrinya tahu suaminya orang baik, orang yang ahli ibadah. Kata istrinya mengatakan, wahai suamiku, nanti kalau kamu masuk surga jangan lupa cari saya. Kata suaminya, cukup di dunia dah. Rupanya istri banyak kacau, suaminya kok dia geram dia. Suaminya tak tahu kalau di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga adalah nikmat kekeluargaan bersama dengan pasangannya. Oleh hada dia dalam hadis menyatakan orang kalau masuk surga yang dicari itu adalah istrinya. Mana istri saya katanya. Paham Tom? Jangan lupa. Kita ini diceritakan oleh Allah kalau surga itu adalah ada nikmat kekeluargaan, supaya kita itu hidup di dunia ini biarlah merasakan serpihan daripada nikmat surga dengan nikmat dalam keluarga di dunia. Kalau tidak, untuk apa kira-kira Allah Subhanahu wa taala bagi tahu orang itu di surga akan dikumpulkan satu dengan yang lain? Kalau bukan ingin memberitahukan salah satu contoh nikmat di surga itu contohnya di dunia di tengah-tengah keluarga. Untuk apa dalam hal ini ayat mengatakan akan dikumpulkan atuknya dengan keturunannya, kalau bukan nikmat kekeluargaan itu memberikan nikmat yang besar?
Fahim tom, hada berkenaan dengan hubungan yang boleh memberi manfaat nanti di akhirat. Selain daripada perkahwinan yang saya sebutkan, selain daripada masalah nasab, masalah persahabatan pun juga di dunia akan memberikan manfaat satu dengan yang lain. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang yang bersahabat di dunia nanti akan bermusuh di akhirat, kecuali orang yang bersahabat dengan dasar takwa. Dia tak bermusuh, dia akan saling membantu, dia akan saling memberikan manfaat. Jadi bila memahami dalam ini nasab tak boleh memberi manfaat sama sekali. Dalam Quran ada disebutkan lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum, tidak akan memberi manfaat kepada kamu anak-anak kamu dan juga keluarga-keluarga kamu. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala huwaladzi yafsulu bainakum yaumil qiyamah, Allah yang akan menentukan, tidak akan ada manfaat nasab sama sekali. Ya, betul. Pada bahagian nasab tidak bermanfaat untuk memberikan jaminan kepada orang itu hanya bergantung dengan nasab, betul. Tetapi orang yang bernasab karena satu dengan yang lain ada hubungan dalam keadaan iman, maka dibantu nasabnya dengan imannya untuk diberi manfaat melalui hubungan nasab tadi antara atuk dengan keturunannya, itu memberi manfaat dengan iman juga dengan nasab. Persahabatan satu dengan yang lain beri manfaat, bukan dasar persahabatannya saja, diiringi dengan takwa dan juga iman. Sama juga pasangan suami istri akan memberi manfaat satu yang lain selain daripada ikatan suami istri, diiringi dengan iman. Jadi tak boleh kita mengatakan nasab sama sekali tak boleh memberi manfaat. Ini Allah beritahu macam itu, macam mana? Persahabatan pun juga begitu dalam Quran begitu. Fahim dong? Jadi Quran itu kena difahami secara keseluruhan, bukan hanya diambil satu ayat nasab tak boleh bermanfaat. Nah, tengok ayat yang lain macam mana. Dan tidak mungkin ada pertembungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, melainkan ayat ini mempunyai maksud tertentu, ayat ini juga mempunyai maksud yang berlainan. Jadi di-combine, ayat itu saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan pertembungan. Fahim tom? Hada berkenaan dengan fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil hadis katanya orang kalau mati syahid itu boleh memberi manfaat kepada keluarganya 70 orang. Memberi manfaat kepada keluarganya. Kalau nasab tak bermanfaat, kenapa Nabi bagi tahu syahid boleh memberi manfaat kepada keluarganya? Kan berarti ada hubungan nasab. Jadi hendaklah difahami masalah nasab itu bermanfaat pada bahagian yang disebutkan oleh Allah tadi, dan ada nasab yang tidak bermanfaat pada bahagian yang disebutkan juga, seperti mana kisah Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut juga dengan istrinya, wa hakadha. Fahim tom?